Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firzi Juanda. Di sini saya akan menjelaskan algoritma strategi dynamic programming, backtracking, dan Brown search. Dan di sini ada yang pertama, yaitu definisi dari algoritma dynamic programming adalah suatu teknik pemrograman yang menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi beberapa submasalah yang tumpang tindih dan menyimpan hasilnya untuk menghindari perhitungan ulang. Ini merupakan contoh kasus Fibonacci. Kalau kamu familiar dengan Fibonacci, kamu pasti tahu kalau itu adalah serangkaian angka di mana kamu akan memperoleh angka berikutnya dengan menambahkan nilai dari dua angka sebelumnya. Misalnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Memecahkan angka ke n dalam deret Fibonacci adalah masalah rekursif yang klasik dan kita dapat melakukannya dengan kode berikut. Jika Anda melihat lebih dekat pada pohon asli Fib3, dihitung ulang 4 kali, tambahan Fib4 2 kali, dan Fib5 1 kali. Tambahkan sebelumnya mencapai solusi untuk Fib7. Pendekatan rekursif meskipun intuitif tetapi sangat tidak efisien. Disinilah peringatan berperan. Dengan menggunakan memorisasi, kami meneruskan sebuah peta disertai dengan bilangan bulat untuk setiap nilai n yang baru. Kita akan menyimpan kunci baru dan nilai yang sesuai akan menjadi nilai terhitung untuk deret Fibonacci selanjutnya. Kita masukkan pemeriksaan terlebih dahulu yang memeriksa peta kita untuk mengetahui keberadaan nilai n tersebut, dan alih-alih melakukan perhitungan berulang seperti contoh di atas, kita hanya akan melakukan perhitungan untuk Fib3 satu kali saja dan cukup merujuk ke peta kita setiap kali akan melakukan perhitungan selanjutnya. Dalam kasus ini, kita akan menelusuri cabang paling kiri dan menyimpan setiap nilai ke bawah dan hanya perlu menambahkan nilai Fib5 dan dari peta kiri nilai F6 untuk mendapatkan Fib7. Dengan memanfaatkan peta secara efektif, memangkas kompleksitas waktu dan ruang dari masalah ini menjadi ON. Setelah membahas masalah sederhana seperti ini dan menerapkan pola penyelesaian masalah dynamic programming, topik dynamic programming menjadi jauh lebih jelas. Kini masalah dynamic programming hadir dalam beragam bentuk rupa. Ini merupakan contoh yang sangat sederhana menurut saya, tetapi saya harap kita dapat membangun masalah mendasar ini dan pengetahuan kita untuk memecahkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari. Dan berikutnya juga ini ada algoritma strategi backtracking. Backtracking sendiri adalah suatu metode pencarian solusi dengan mencoba berbagai kemungkinan dan mundur backtrack jika solusi dicoba tidak valid. Ini merupakan contoh kasus dari algoritma strategi backtracking. Diberikan soal sudoku yang belum selesai dalam bentuk matriks dengan order 9x9. Tugasnya adalah menyelesaikan soal sudoku tersebut. Penyelesaian soal sudoku harus memenuhi semua aturan berikut. Setiap digit 1-9 harus muncul tepat 1 kali pada setiap baris. Setiap digit 1-9 harus muncul tepat sekali pada setiap kolom, dan setiap 1-9 itu harus muncul tepat 1 kali di setiap 9 3x3 di subkotak. Pada angka 0 ini menunjukkan bagian yang kosong yang harus diisi dengan angka antara 1 hingga 9 dan tidak dapat mengganti elemen di dalam sel yang tidak kosong. Menggunakan backtracking dan secara rekursif menghasilkan semua kemungkinan konfigurasi angka dari 1 hingga 9 untuk mengisi kosong matriks. Untuk melakukannya, untuk setiap yang tidak ditetapkan, isi sel tersebut dengan angka dari 1 hingga 9 satu persatu. Setelah mengisi sel yang tidak ditetapkan,
Periksalah apakah matriks tersebut aman atau tidak. Jika aman, pindah ke sel berikutnya atau backtrack untuk kasus lainnya. Dan yang terakhir ini adalah algoritma strategi forward search, di mana strategi ini digunakan untuk menghentikan pencarian lebih awal jika terjadi suatu kesalahan yang tidak menghasilkan solusi. Pada contoh kasus ini, terlihat pada gambar ini, node A merupakan akar pohon giliran pemain max, node B dan C adalah anak dari A giliran pemain min, node D, E, F, G anak dari B dan C giliran pemain max. Nilai pada node terminal menunjukkan skor hasil dari jalur tersebut. Selama evaluasi, jika pada suatu titik alfa besar dari sama dengan beta, maka cabang tersebut dapat dipangkas karena tidak akan mempengaruhi keputusan akhir. Dalam contoh ini, evaluasi node B, nilai atau yang kita sebut dengan beta adalah 5 saat mengevaluasi node C. Jika nilai alfa di C mencapai atau melebihi 5, maka cabang-cabang berikutnya dari C tidak perlu dievaluasi lebih lanjut. Dengan memangkas cabang-cabang yang tidak perlu, algoritma menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan keakuratan hasil. Teknik ini sangat berguna dalam permainan dengan ruang pencarian yang besar seperti catur, di mana evaluasi semua kemungkinan langkah sangat memakan waktu. Dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan seputar pengertian dari algoritma strategi dinamik, programming, backtracking, dan browser, dan begitu juga contoh kasusnya. Jadi mungkin sekiranya jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya tutup dengan wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.